Kalau sholat kenapa? Kalau sholat masuk surga. Kalau enggak sholat masuk neraka. Kalau campur-campur, ya na'udzubillah min dzalik, bakalan juga kena ke neraka. Jadi enggak boleh sholat dikerjakan, sholat enggak. Sholat dikerjakan, sholat enggak. Sholat dikerjakan, sholat enggak. Nanti orang yang begini, yang mengerjakan sholat ntar enggak ngerjakan sholat, berarti dia enggak mengerjakan sholat kafah, ya. Nah, ibadah yang enggak sempurna, enggak diterima Allah. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala bibarkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan kita dalam suatu majlis di ba'da asar ini, di majlis Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan Allah selalu limpah curahkan keberkahannya, rahmatnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Khadimul Majlis Raudhatul Jannah Ustaz Dwi Nur Mahmudi, mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah senafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada antum-antumah semua, lelaki perempuan, mudah-mudahan Allah jadikan anak soleh solehah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salat wajib dikerjakan, dan hukum mengerjakan salat ini di atas wajib fardu. Salat wajib dikerjakan, dan hukum mengerjakan salat ini di atas wajib fardu. Setelah kita mengerjakan salat zuhur misal, terus kita mengerjakan salat sunnah ba'diyah. Setelah mengerjakan salat zuhur, sebelum kita mengerjakan salat zuhur, bukan waktu pagi, setelah azan dikumandangkan, ya. Bukan waktu pagi jam 8, jam 9, bukan. Sebelum kita mengerjakan sholat zuhur, kita mengerjakan sholat sunnah qabliyah. Ini pahala sholat ini yang paling besar pahala ibadah. Siapa mengerjakan sholat, dia mendapatkan pahala 500 tahun pahalanya. Sebaliknya meninggalkan, ya, mendapatkan dosa 500 tahun. Terus sholat ini inti, sholat ini daripada puncak amal-amal. Sholat ini tiang atau yang paling utama dalam agama. Dan di saat mengerjakan sholat ini ada yang paling utama lagi, ngerti ilmunya. Kalau sholat kenapa? Kalau sholat masuk surga. Kalau enggak sholat masuk neraka. Kalau campur-campur,
ya naudzubillah min dzalik, bakalan juga ke neraka. Jadi nggak boleh sholat dikerjakan, sholat enggak. Sholat dikerjakan, sholat enggak. Sholat dikerjakan, sholat enggak. Nanti orang yang begini, yang mengerjakan sholat, ntar enggak mengerjakan sholat, berarti dia enggak mengerjakan sholat kafah. Ya. Nah, ibadah yang enggak sempurna, enggak diterima Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga orang yang sholat ini ada nur di wajah orang itu, ada cahayanya, ya, ada cahaya di wajah orang yang mengerjakan sholat. Berarti kalau orang nggak mengerjakan sholat, wajahnya gelap. Kalau lampu dinyalakan terang, kalau lampu dimatiin gelap. Ya, malam hari, ya, malam hari. Kalau siang-siang nggak ada masalah, ya. Begitu juga sunnatullah, Allah jadikan surga. Kita manusia ngerti surga, kita manusia ngerti neraka. Begitu juga Allah jadikan neraka. Bagaimana kita memilih mau jadi anak yang soleh atau yang toleh, mau jadi perempuan solehah atau tolehah, ya, mau jadi perempuan yang benar atau perempuan yang nggak benar. Kalau melihat akhirat, nanti di akhirat itu ada dua pilihan. Ada pilihan yang baik, ada pilihan yang buruk. Ada pilihan yang membahagiakan, ada pilihan yang menyengsarakan. Kalau kita berharap masuk neraka, Allah subhanahu wa ta'ala mengharap kita masuk ke dalam surga. Husnudzan, dengan sangkaan baik kita, yang Allah katakan hablum minallah hablum minan nas. Bagaimana kemauan kita untuk kita melakukan ibadah yang fardu ini. Bagaimana kita mendengar azan zuhur ketika dikumandangkan terus mengerjakan sholat zuhur. Bagaimana terus menambahkan dengan sunnah kita kerjakan qabliyah dan ba'diyahnya. Pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marakil Ubudiyah Matan Bidayatul Hidayah, apa dikatakan, siapa kita mengerjakan nawafil, terus yang fardu dikerjakan zuhur, terus setelah zuhur ba'diyah zuhur, terus sebelum zuhur qabliyah zuhur, Allah berikan kecintaan. Allah berikan kecintaan karena nawafil sunnah. Sunnah disebut nawafil. Nawafil apa yang dikatakan yang dari segala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mengerjakan sunnah yang Allah perintahkan ini, yang Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita mengerjakan salat yang fardu itu wajib, fardu hukumnya. Setelah kita mengerjakan yang fardu wajib, yang wajib fardu hukumnya ini kita mengerjakan yang sunnah ba'diyah, setelahnya zuhur dan qabliyah sebelumnya zuhur, dan terus yang asar qabliyah asar, tidak ada ba'diyah asar, terus yang maghrib, terus yang isya, terus yang subuh. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita keselamatan nanti di akhirat. Maka bagaimana hukum salat, mengerjakan salat ini fardu, bagaimana kita mengibadah kepada Allah ini wajib. Maka wajib orang syahadat, wajib orang mengenali agama Islam, wajib orang memeluk agama Islam, karena digenggam itu keselamatan yang akan membawa dirinya, tubuhnya, keluarganya, segala sesuatu yang berhubungan dengannya, salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Agama yang mana dikatakan ad-din ini Islam, ad-dinul haq dikatakan agama yang benar, laisal batil bukan agama yang salah. Dan di saat seseorang mengetahui iman, Islam, ihsannya, dia ngerti bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhannya, dan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, dan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya. Seorang yang ngerti imannya kepada Allah dan ihsan terus baik budi pekertinya. Yang Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, dikatakan akhlakul karimah yang dilihat Rasulullah. Andai mata Nabi melihat dua sepasang ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu mendapatkan kenikmatan di dunia, akan mendapatkan kenikmatan kelezatan dalam beragama, akan mendapatkan akhirat, dan ketika mati husnul khatimah.
Mati terus husnul khatimah kalau mengerjakan sholat. Kalau nggak ngerjain sholat mati su'ul khatimah. Su'ul khatimah tuh matinya nggak enak, matinya buruk, tercium bau busuk. Orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Lah Habib, memang mayit kan nanti baunya busuk. Iya kalau sudah lama, tapi begitu mati kan aneh. Ya, nggak enak, hawanya panas, gersang. Waktu fulan laki-laki itu mati atau fulanah perempuan itu mati, terkadang gentayangan, ya ada serem. Kenapa? Karena su'ul khatimah. Orang na'udzubillah min zalik mati gantung diri, bunuh diri, lompatin diri, setrumin diri, segala macamnya. Nah, itu orang, ciri-ciri orang yang nggak menerima hidup, nggak menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, as-salat yang dikatakan terutama salat. Kenapa? Karena salat ini zikir, salat ini ibadah. Azikru jawarih dikatakan ibadah anggota badan. Tangan akan bersyukur, mata akan bersyukur, telinga akan bersyukur, wajah akan bersyukur, tawajjuh ilallah, selalu mengingat pandangan matanya, pandangan wajahnya, hatinya selalu tumaninah mengingat Allah, selalu khusyuk dalam mengingat Allah. Terus asar dikerjakan, setelah mengerjakan qabliyahnya itu zuhur, badiahnya itu zuhur, terutama zuhurnya, terus asar dikerjakan, terus mengerjakan qabliyah asar, terus maghrib dikerjakan qabliyah badiah maghrib, terus isya dikerjakan qabliyah badiah isya, terus subuh dikerjakan qabliyah subuh. Sebelum sholat subuh itu ia sholat, dan di malam hari terus bangun itu membuka Al-Quran, dibaca Al-Quran. Ini orang luar biasa, soleh, orang yang soleh. Kenapa? Melihat seseorang setelah dia mengerjakan sholat, ini orang soleh. Orang soleh apa yang dikerjakan orang setelah sholat? Sesuatu yang bermanfaat. Dan apa yang bermanfaat dalam ibadah seseorang itu qiraatul Quran, membaca Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Karena Al-Quran ini akan menyelamatkan. Al-Quran bisa memberikan syafaat setelah Nabi Muhammad SAW. Sesaat yang dibaca nanti akan bermanfaat buat telinganya, buat hatinya. Yang hatinya terkunci akan terbuka. Yang matanya buta, mata hatinya buta, pendengaran telinganya tuli. Apa hidupnya nggak tahu kemana arah tujuan hidup. Dengan ia qiraah Al-Quran akan terbuka matanya, akan terbuka mata hatinya, akan terdengar ketulian di telinganya, akan mendengar apa yang seharusnya didengar, yang khair-khair, yang baik-baik. Wa na'udzubillah min zalik. Terus andai kata dia sesaat dalam ketakutan setan datang ngeganggu, dalam kesenangan berlewat-lewat senang berlebihan dia bahagia, setan datang mengganggu. Kenapa? Kalau sudah setan mengganggu nanti menjadi seorang yang musyrik. Na'udzubillah min zalik. Iya, fasik setan itu. Iblis ini fasik. Iblis sudah Allah pastikan ke neraka. Nah, kalau orang berdekatan dengan iblis la'natullah, dengan syaitan, nanti dia ikut-ikutan ke neraka. Tapi kalau dia berdekatan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan orang-orang saleh, kaum salihin, akan kecepretan pahalanya, akan mendapatkan sirnya yang dikatakan Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim Al-Fakharil Wujud. Kalau kita duduk dengan siapa akan mendapatkan sir. Apa sir? Sesuatu yang dia dapatkan. Dari mana sir itu? Dari salafun salih, dari tabi'in, dari sahabatul Rasulillah, dari Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sana berangkat ilmu. Ana madinatul ilmin, kata Rasulullah. Wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu. Andai kata kita memasuki kota itu, andai kata kita mengerti bahwasanya salat ini yang digenggaman kita setiap mukmin muslim yang kafah agamanya, ngerti imannya, mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam rasulnya, terus melaksanakan sunnahnya, yang akan dikatakan bahwasanya seorang fulan itu dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang yang akan mendapatkan kecintaan Allah, amin Allahumma amin. Orang yang mendapatkan keberuntungan, amin Allahumma amin. Orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Orang yang gak rugi,
dia laisa minal khasirin, dia bukan orang-orang yang mendapatkan kerugian, walakin huwa, akan tetapi dia minal muflihin, orang yang mendapatkan keberuntungan. Amin, Allahumma amin. Terus berharap apa? Berharap hidup ini bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, salat ini. Kenapa? Karena tanda-tanda seorang ini mukmin, muslim. Percuma di dunia agama Islam ya, tapi munafik di akhirat, enggak masuk dia ke hunian apa itu surga, tapi ia mendapat hunian neraka jahanam, naudzubillah. Terus ia beruntung. Kenapa? Karena ia genggam betul-betul itu salat 5 waktunya dijaga. Dia takut kehilangan subuh, dia takut kehilangan zuhur, dia takut kehilangan asar, dia takut kehilangan maghrib, dia takut kehilangan subuh. Dia menangis apabila Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sesuatu nanti akhirat itu, ia meminta ampun kepada Allah, ia ketakutan tapi sia-sia sudah. Yauma abuzan kamtariran, dikatakan ketika hari itu sudah amal-amal gak ada gunanya lagi. Keburukan-keburukan itu akan menjadi hisab tangannya nanti, wajahnya nanti. Kenapa wajah itu bukan malah melihat tempat sujud, malah di waktu-waktu salat, di waktu salat, di waktu subuh, di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, di waktu isya, di waktu subuh itu ia jauh wajahnya memandang itu tempat sujud, yang dia dapat kerugian, menyesal sudah gak ada artinya lagi. Begitu ia masuk ke alam barzah, awal ditariknya itu roh, su'ul khatimah, na'udzubillah min zalik. Tapi beruntung kita, mudah-mudahan amin, yang pandai bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin, yang dekat kepada sajadah tempat solat kita, amin, yang selalu bersyukur kepada Allah, setelah solat subuh mengangkat tangan berdoa kepada Allah, setelah solat zuhur mengangkat tangan berdoa kepada Allah, setelah solat asar mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, Allah menyuruh kita untuk meminta kepada Allah. Dan hakikat salat itu imaduddin, tiangnya agama, yang akan apa? Insya Allah karena salat kita kerjakan itu rapi, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Dan terus dari fadilah sunnah itu, dari salawat kita, dari qobliyah, ba'diyah, rawatib yang kita kerjakan waktu kita salat 5 waktu, Allah akan kumpulkan kita dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus baca ratib, terus baca maulid Nabi, termasuk amal-amal saleh yang dikerjakan orang-orang saleh. Dan sedangkan perbuatan yang buruk itu, seburuk-buruknya perbuatan apa? Berpulang kepada hati seseorang itu sendiri, yakni apa? Seorang yang mempunyai nifak, penyakit di hatinya, seorang yang ia fajir, seorang yang ia jahat, seorang yang ia fajir. Kenapa fajir? Kenapa fajir? Karena ia gak mau tahu waktu-waktu salat, ia gak mau ngerti agama, ia gak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah min zalik. Akhirnya mendapatkan kerugian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.